Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat. Buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa guys. Semoga lancar ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan bikin video khusus untuk kalian yang baru mau main Vespa atau pertama kali main Vespa ya guys. Jadi biasanya untuk teman-teman yang baru mau main Vespa itu kan banyak banget pertanyaan ya. Harus Vespa yang seperti apa yang saya ambil gitu kan. Terus udah gitu harus Vespa yang kondisinya kayak gimana gitu. Terus pasti ada ketakutan yang akan kalian rasain ketika kalian baru mau main Vespa. Dan hal itu sebenarnya wajar ya guys. Namanya kita mau main barang yang usianya udah cukup tua. Dan kita juga blank banget nih, nggak ngerti harus mulai dari mana gitu. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan bahas tentang hal-hal yang harus kalian perhatiin sebelum membeli Vespa pertama kalian. Jadi video ini saya tujukan buat kalian semua yang baru mau main Vespa. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang mau pertama kali main Vespa ya teman-teman, saya saranin kalian tentukan dulu budget yang akan kalian gunakan untuk membeli Vespa beserta perbaikannya nanti ya setelah kalian beli. Namanya barang tua pasti ada aja yang nggak sempurna. Nah di sini saya saranin karena ini konten untuk pemula, untuk pertama kali yang main Vespa, jadi saya saranin maksimal di 25 juta. Kenapa kok 25 juta Kang? Karena kalau kalian budgetnya terlalu tinggi, ya sayang juga ya. Kalian belajar dulu aja, namanya main Vespa tuh pelan-pelan. Jangan langsung ke bawah nafsu gitu. Ngeliat orang pakai Vespa yang harga 50-60 juta, kalian beli. Kalian belajar dulu aja, ya santai aja mainnya. Jangan nafsu. Nah setelah kalian tentuin budget 25 juta ke bawah ya, let's say, kalian tentukan model apa yang kalian mau beli. Saya saranin buat teman-teman yang baru main itu Excel, Exclusive 2, Super, dan Sprint teman-teman ya. Sprint kadang-kadang di bawah 25 juta juga suka ada aja dapat ya. Kalau Super itu banyak, Exclusive 2 banyak, Excel ada beberapa tapi ya udah mulai jarang. Cuma masih bisa kalian dapetin di bawah 25 juta, terutama yang tahun-tahun agak awal ya, di bawah tahun 2000 gitu. Mungkin kalau yang di atas 2000 udah sedikit tinggi gitu guys. Nah kenapa saya nyaranin Vespa itu, karena keempat Vespa itu dia perawatannya gampang, spare partnya juga gampang, dan aksesorisnya juga banyak banget gitu. Jadi in case kalian mau dandan, kalian mau modif Vespa kalian, itu banyak banget part yang bisa kalian gunakan di Vespa kalian gitu guys ya. Kalian cari aksesoris PX itu banyak banget, dijamin kalian nggak akan kehabisan, nggak akan kesusahan nyari spare part dan aksesoris Vespa PX series. Excel eksklusif itu banyak, Super Sprint juga masih cukup banyak walaupun nggak sebanyak PX ya. So jadi untuk yang pertama, tentukan budget, kalau bisa tidak lebih dari 25, kalau bisa juga jangan di bawah 10 juta juga teman-teman ya. Range-nya di atas 10, di bawah 25 itu oke. Tapi kalau kalian mau lebih di atas 25, kalau kalian punya budgetnya ya monggo silahkan gitu ya. Tapi ya konsekuensinya itu, kalau kalian nggak suka ya sayang sih gitu. Tapi balik lagi deh sebenarnya apa ya, budget ini kan lebih ke masalah kantong masing-masing kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kalian harus cek surat-suratnya guys ya. Jadi surat-surat itu penting banget ya teman-teman, buat kalian tahu bahwa Vespa ini memang Vespa yang resmi ya. Maksudnya bukan Vespa bodong, apalagi Vespa yang hasil dari kejahatan gitu. Makanya saya selalu nyaranin kalian untuk beli Vespa dengan surat yang komplit ya. Jangan, kecuali Vespanya rare banget ya, kayak let's say GS atau Darling atau apa ya, itu mungkin pengecualian. Tapi kalau Vespa umum, Super, Sprint ya, PX series, apalagi yang tahun muda, itu
wajib bersurat BPKB dan STNK. Itu wajib banget buat ada. Kalau faktur gimana Kang? Nah kalau faktur sebenarnya nggak usah ada juga nggak apa-apa, karena faktur itu hanya berguna untuk ketika kendaraan tersebut masih baru, jadi bukti pembelian. Tapi kalau memang misalkan ada ya bagus, lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak usah khawatir, kalian akan tetap bisa BBN balik nama tanpa ada faktur. Ya, yang paling penting itu BPKB, STNK, nomor rangka dengan nomor mesin itu semuanya akur dan sama persis dengan yang ada di surat-surat. Karena kalau ada yang beda, itu akan menyusahkan. Kalau bedanya di STNK nggak apa-apa ya guys, tapi kalau bedanya di BPKB, nah itu agak dipertanyakan gitu. Oke, itu jadi yang kedua ya, surat-surat wajib untuk lengkap. Oke, yang berikutnya itu kalian harus cek bodi dan mesin ya teman-teman. Kalian harus cek banget tampilan dari jauh ya. Kalau kelihatan dari jauh dia berdirinya bener ya teman-teman. Nih kita perhatiin ya, berdirinya seger, terus decknya lurus ya. Nih kita lihat dari sini decknya semuanya lurus gitu kan. Terus semua body setnya nih kenceng ya, nggak ada keropos. Terus kita ketok gini, dempulnya juga sedikit ya. Nah ini teman-teman boleh pertimbangkan untuk kalian ambil Vespa seperti ini gitu. Yang paling penting nggak ada keropos guys. Dari mana taunya nggak ada keropos? Kalian harus cek di kolongnya ya. Nah bagian kolong ini penting banget karena biasanya sering terjadi keropos itu ada di bagian kolong-kolong. Terus kalian cek juga mesin gitu, mesin ada yang meler atau enggak gitu ya. Kalau untuk pengecekan mesin kalian juga bisa cek video saya yang lain, ada di playlist ini, itu saya jelasin lengkap di situ ciri-ciri Vespa yang sehat ataupun yang sakit guys. Itu jadi cek bener-bener body terutama ya teman-teman, karena repair body ini harganya nggak murah. Biasanya kalau dari repair body biasanya harus kalian sama repaint sama cat ulang ya. Jadi bahkan biaya yang nggak sedikit gitu. So buat teman-teman perhatikan hal-hal yang tadi saya sebutin. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah yang terakhir, setelah kalian cek ya, kalian udah srek sama modelnya, kalian udah nentuin saya pengennya Vespa Excel misalkan. Yang kedua, surat-surat dicek udah oke. Yang ketiga, ternyata body aman, mesin aman, di test drive juga enak ya, di tes jalan motornya enak, nyaman. Nah yang terakhir, kalian harus cari pembanding sebanyak yang kalian bisa. Maksudnya pembanding di sini adalah unit lain selain Vespa yang kalian lihat saat ini. Jadi misalkan saya ngelihat Vespa ini, saya pengen beli Vespa Sprint ini misalkan, nah saya akan cari dulu pembandingnya teman-teman. Jadi sebelum saya lihat unit, biasanya kalau saya tipsnya, saya kumpulin dulu nih beberapa Vespa ya. Ya biasa saya ngumpulin 5 atau 6 Vespa gitu. Nah saya kontak satu-satu, saya janjian. Ya kita harus pinter-pinter manage waktu aja ya, buat janjian sama beberapa orang ini. Nah setelah kalian lihat Vespa pertama, kalian harus beralih ke Vespa yang berikutnya dulu gitu. Jadi Vespa pertama kalian lihat, kalian harus lihat ke Vespa berikutnya, Vespa kedua. Setelah lihat Vespa kedua, kalian lihat Vespa yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai akhirnya dengan sebentar, berisik banget. Nah, dengan semakin banyak referensi Vespa yang kalian lihat atau calon Vespa yang kalian lihat, itu kalian akan semakin gampang menemukan Vespa mana yang terbaik gitu. Nah, yang terbaik itulah yang kalian ambil tentunya ya. Terbaik di sini bukan berarti harus yang paling bagus, tapi yang masuk sama budget kalian, yang masuk sama selera kalian gitu loh. Yang paling bagus belum tentu kalian srek gitu. Nggak sreknya bisa dari budget, bisa dari memang warna atau aksesoris atau apapun lah. Pokoknya cari yang paling srek sama kalian. Ikutin kata hati. Biasanya kata hati itu bisa lebih waras gitu ya guys. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau cari Vespa klasik, nggak usah khawatir ya teman-teman. Nggak usah parno, Vespanya takut gimana-gimana. Namanya barang tua pasti ada ya. Kalau kalian
pengen main Vespa, kalian harus paham dengan resikonya guys. Resiko bermain barang klasik, barang tua itu adalah tidak selalu ready to run. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru mau main Vespa, semangat, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Vespa ini banyak banget referensinya guys ya. Jadi selamat berburu, selamat hunting. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Wonder Wheels Indonesia. Jangan lupa juga tekan tombol like kalau kalian suka, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.